tes ketiga ini diperuntukkan untuk yang tidak lulus tes kedua ya, baik itu mulai dari tenaga honorer kategori 2, guru honorer di sekolah negeri. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, saya ucapkan selamat kepada kalian yang telah bisa memenuhi persyaratan. Kira-kira kalian bisa daftar untuk P3K Guru tahun 2021 ya. Dan saya doakan semoga nanti teman-teman itu bisa bisa lolos ya, bisa lolos dalam seleksi guru P3K tahun 2021 ini. Nah, sobat semuanya, tentunya kalian itu bagi yang guru ya, karena akan mengikuti seleksi P3K Guru itu telah menyelesaikan rangkaian kegiatan belajar maupun tryout yang ada pada program guru belajar seri P3K, karena ini adalah merupakan fasilitas dari pemerintah yang sangat bagus sekali. Jadi di sini kalian bisa belajar ya, bisa belajar mulai dari latihan materi, kemudian menguasai pelajaran, dan juga kalian bisa mendapatkan fasilitas tryout untuk menguji diri sendiri terkait tentang ujian P3K nanti. Meskipun di program guru belajar seri calon guru ASN P3K ini hanya memberikan pelajaran dan juga memberikan tryout untuk menyelesaikan soal dalam bentuk yang yaitu kompetensi teknis ya teman-teman. Jadi untuk ujian di P3K tahun ini nanti bukan hanya kompetensi teknis, tapi juga ada kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan juga seleksi atau tes wawancara teman-teman. Nah, seperti yang ada di sini, kita akan memperbarui informasi kalian terkait dengan alur tahapan seleksi P3K Guru tahun 2021. Jadi kalian bisa cek, bisa siapkan mulai dari sekarang ya, karena untuk seleksi pembukaannya nanti mulai pendaftaran sampai tutup itu nanti waktunya sangat cepat, dan kalau kalian tidak persiapkan sejak dini maka teman-teman itu akan ketinggalan ya. Seperti halnya kemarin untuk sekolah kedinasan ya, untuk sekolah kedinasan itu bukanya itu pada tanggal 9 April, kemudian tutupnya 30 April. Maka tanggal 30 April sudah jam tengah hari sampai tengah malam itu sudah nggak bisa diakses karena sudah trafficnya padat banget itu ya. Jadi teman-teman harus persiapkan sejak dini. Maka ketahuilah alur tahapan seleksi guru P3K untuk tahun ini. Nah, namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian nggak akan ketinggalan informasi ya. Oke, sobat semuanya, coba kalian perhatikan di sini untuk alur tahapan seleksi P3K Guru tahun 2021. Ini adalah berasal dari 4 golongan ya. Jadi ada 4 golongan yang bisa mendaftar untuk P3K Guru tahun 2021. Yang pertama, ini adalah tenaga honorer kategori 2. Tenaga honorer kategori 2 itu siapa sih? Nah, tenaga honorer kategori 2 ini adalah guru-guru yang memiliki SK kepala sekolah minimal tahun 2005 bulan Januari dan telah mengikuti pemberkasan dan telah ditetapkan oleh BKN sebagai tenaga honorer kategori 2 ya. Yang mana sebenarnya untuk tenaga honorer kategori 2 ini dulu pada tahun 2013 ini sudah difasilitasi untuk mengikuti seleksi CPNS ya dari jalur tenaga honorer kategori 2. Dan pengumumannya itu pada tahun 2014 pertengahan. Namun kalau di daerah kami itu hanya ada 30% yang lolos ya, dan sisanya sampai sekarang masih ada. Nah, tenaga honorer kategori 2 kondisi sampai saat ini itu bervariasi teman-teman. Ada yang berprofesi sebagai penjaga SD, ada yang berprofesi sebagai dia itu TU, ada yang berprofesi sebagai guru gitu ya. Kemudian yang berprofesi sebagai guru itu ada yang ijazahnya S1, ada yang ijazahnya S1 linear, ada yang S1 tidak linear. Kemudian ada yang ijazahnya masih SMA, masih SMK, atau mungkin D2 gitu kan. Namun di sini teman-teman, dalam pendaftaran P3K Guru tahun 2021 seperti yang telah disampaikan oleh BKN,
ini adalah nanti harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 ya. Jadi bagi teman-teman yang saat ini mungkin ijazahnya belum sesuai, ini mungkin belum bisa teman-teman. Jadi seperti yang dikatakan dalam surat edaran ini, dalam surat edaran Dirjen GTK, ini adalah untuk yang bisa mengikuti atau mendaftar di P3K guru. Ini adalah di sini calon guru harus memiliki kualifikasi akademik sarjana S1, diploma 4 atau sertifikat pendidik. Nah, jadi adalah itu. Kalau teman-teman masih pun K2, saya rasa ini nanti tidak bisa untuk mendaftar ya. Itu adalah pesertanya nanti dari tenaga honorer kategori 2. Yang kedua ini adalah guru honorer di sekolah negeri teman-teman. Jadi guru honorer di sekolah negeri. Kemudian guru honorer di sekolah swasta ya. Nah, ini alurnya. Kemudian lulusan PPG. Jadi ada 4 golongan yang bisa mendaftar dalam seleksi guru P3K tahun 2021, yaitu honorer K2, guru honorer sekolah negeri, guru honorer sekolah swasta, dan lulusan PPG memiliki sertifikat pendidik. Maka dari 4 golongan ini nanti dia sebagai peserta ini melakukan pendaftaran dan verifikasi berkas oleh Kemdikbud ya. Semua peserta harus melakukan pendaftaran di awal. Jadi dari keempat ini nanti melakukan pendaftaran ya kan, membuat pendaftaran. Kemudian terkait dengan pendaftarannya gimana? Ya itu sama dengan sekolah kedinasan. Saya rasa kemarin sama dengan sekolah kedinasan, yaitu membuat akun SSC ASN dulu ya. Membuat akun SSC ASN. Kemudian di sana yang pertama adalah cek NIK ya, atau cek identitas. Kemudian juga nanti memberikan informasi-informasi terkait dengan KTP, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Setelah itu nanti melakukan pendaftaran ya. Nah, setelah itu melakukan pendaftaran, nanti akan ada verifikasi berkas ya. Nah, verifikasi berkas ini nanti akan ada yang lulus, ada yang tidak. Samanya kemarin sekolah kedinasan itu kebetulan yang kita bantu untuk membuat akunnya itu dia nggak lolos ya, karena dia itu kekurangan kekurangan salah 1 atau 2 berkas itu ya. Kemudian setelah nanti pendaftaran dan dinyatakan lolos teman-teman untuk verifikasi berkasnya, maka nanti teman-teman itu di sini ikut tes pertama ya. Nah, itu ikut tes pertama. Di sini ketentuannya untuk tes pertama ini adalah yang pertama teman-teman. Ini penting sekali nih ya. Untuk tes pertama itu siapa saja itu ya. Untuk tes pertama tidak dapat melamar ke instansi lain. Nah, jika formasi tersedia dan serdik atau kualifikasi yang bersangkutan sesuai harus melamar di formasi tersebut. Jika formasi tidak tersedia dan atau serdik kualifikasi YBS tidak sesuai dapat melamar di formasi lain instansi. Jadi untuk yang tahap pertama teman-teman, untuk yang seleksi tahap pertama ini di sini ada kodenya, yaitu ada 1 dan 2 ya. Jadi untuk tes pertama ini adalah untuk tenaga honorer kategori 2 dan guru honorer di sekolah negeri. Ini nanti kalian tidak bisa melamar ke instansi lain jika formasi di tempat kalian itu ada ya. Jika formasi di tempat kamu nggak ada, itu nanti kalian boleh melamar di sekolah lain. Misalkan kalian ini tenaga honorer K2 atau tenaga honorer non K yang terdaftar di Dapodik di SDA misalkan. Kalian kalau di situ ada formasi harus daftar di situ, nggak boleh keluar. Kalau di situ nggak ada formasi, kalian baru boleh daftar di sekolah lain. Itu tes pertama ya. Tes pertama yang mengikuti adalah honorer K2 dan honorer di sekolah negeri. Kemudian di tes kedua teman-teman. Nah, di sini untuk tes kedua ini adalah yang mengikuti itu adalah tenaga honorer K2, kemudian guru honorer sekolah negeri, guru honorer di sekolah swasta, dan juga yang memiliki sertifikat pendidik. Nah, di sini ini adalah untuk yang poin 1 dan 2, nomor 1 dan 2 untuk honorer K2 dan sekolah negeri ini yang tidak lolos di tes pertama. Jadi kalau kalian nggak lolos tes pertama, ini nanti kalian diuntungkan ya, diuntungkan bisa mengikuti tes kedua dan akan disamaratakan dengan peserta lain.
Di sini peserta memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Peserta 1 dan 2 dan 3 tidak dapat melamar di instansi lain, teman-teman. Peserta 4 melamar di instansi sesuai dengan domisilinya ya. Diambil nilai tertinggi antara passing grade 1. Selanjutnya, di sini untuk tes yang ketiga. Nah, ini untuk tes yang ketiga. Tes ketiga ini diperuntukkan untuk yang tidak lulus tes kedua ya, baik itu mulai dari tenaga honorer kategori 2, guru honorer di sekolah negeri, kemudian guru di sekolah swasta, dan juga lulusan PPG. Kalau kamu nggak lulus tes kedua, masih ada 1 kali lagi kesempatan untuk ikut tes. Yang mana di sini peserta memilih kembali formasi yang masih belum terisi sesuai serdik atau kualifikasinya ya. Kalau ada formasi kalian bisa pilih lagi. Seluruh peserta dapat melamar di instansi lain. Kalian semua bebas ya melamar dimanapun ya. Diambil nilai tertinggi antara PG1, PG2, dan PG3. Kemudian teman-teman, pengisian formasi kosong ya. Kalau misalkan formasi kosong ini bagaimana teman-teman? Nah, ini adalah setelah tes ketiga, formasi yang masih belum terisi dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Pengisian formasi kosong dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan Kemdikbud, teman-teman. Jadi intinya ini adalah dari tes pertama, kedua, dan ketiga ini pesertanya berbeda-beda. Tes pertama ini adalah untuk K2 dan guru honorer sekolah negeri, barulah tes kedua ini mulai dari semua peserta ya. Nah, intinya teman-teman silahkan kalian belajar sebaik mungkin, kalian belajar sekeras mungkin, sinau sing tenanan. Karena nanti kalau kalian itu bisa lolos nanti enak ya, nggak perlu ikut ulang lagi gitu ya. Karena intinya nilai terbaiklah yang akan nanti bisa apa ya, bisa mulus jalannya supaya nanti kalian cepat untuk bisa terangkat. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.